Cek, cek. Oke, sambil Bapak absen dulu ya. Abi, Arsena, Abi. Ada ya? Ahmad Fadil. Ahmad Hafiz. Ya. Ahmad Supriyadi. Aisyah Nur Aini. Aisyah. Absen. Ada Aisyah ya. Amartia ada ya. Amir ada. Arifa. Cai. Davin. Fadgam. Fauzi Ismail. Fazruna Jinan. Kartika Gilang. Kemas Aulia. Kemas. Hairani. Ada? Sakit? Apa? Belum ada kabar. Maria Sophie. Michelle. Muhammad Atman Langit. Muhammad Fauzan. Muhammad Rafif. Nuriwati Putri. Raida Vila Syabil. Rifki Muhammad ke belakang. Udah ada Rifki. Siti Mariam. Ada. Sri Wulandari. Safik. Tarakah. Hanan. Dah, ingat.
Oke ya, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika umum ya. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi turunan dari suatu fungsi ya, turunan sebagai garis singgung ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan turunan untuk fungsi-fungsi dasar kan ya. Ada fungsi konstan, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, dan diakhiri dengan fungsi pangkat ya sebagai perumuman dari fungsi kuadrat yang kemarin ya. Oke, kemudian kita juga sudah membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi meliputi penjumlahan ya, kalau misalkan ada sebuah fungsi yang merupakan hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, bagaimana menurunkannya? Maka turunannya adalah apa? Masing-masing diturunkan. Itu ya. Begitupun pengurangan. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan skalar, misalkan F-nya sama dengan KU, ya, suatu fungsi U-nya dikalikan dengan K, maka cukup K-nya itu dikalikan dengan turunannya. Itu kan ya? Oke. Nah, kemudian ada juga yang agak berbeda dengan yang lain adalah perkalian sama pembagian. Ya. Kalau sebuah fungsinya merupakan hasil perkalian dari dua buah fungsi, misalkan fungsi F-nya adalah U kalikan dengan V, maka turunannya adalah sama dengan apa? Ini kemarin deh. U aksen dikali V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Nah, kalau misalkan hasil pembagian dua buah fungsi, ya, misalkan fungsi F-nya merupakan pembagian dari U dan V, ya, maka hasil turunannya sama dengan apa? U aksen dikalikan dengan V dikurangi U dikalikan dengan apa? V aksen dibagi dengan V kuadrat. Gitu ya, sampai situ kemarin. Nah, anak sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita kan agak ini ya, banyak ya bisa dikatakan banyak gangguan untuk kelas 12 ini ya, karena mulai kemarin juga kita sudah ada pendaftaran TKA ya, TKA tes kemampuan akademik. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan waktu kita seoptimal mungkin ya, berkaitan dengan pertama persiapan TKA ya, persiapan TKA. Nah, kita hanya intensif itu 2 minggu ya, 2 minggu menjelang TKA. TKA-nya kan 26 atau 27 Oktober ya. Berarti sekitar awal bulan Oktober kita persiapan TKA ya. Nah, walaupun tujuan akhir kita UTBK lah, kita mah kejarnya UTBK gitu ya, tapi TKA juga ya anggap saja latihan untuk UTBK gitu ya. Oke. Jadi optimalkan waktu sebaik mungkin. Ya, jadi ketika misalkan ada waktu, kita berlatih soal TKA dan harus punya target. Ya. Yang dari sekolah kan ada buku TKA Express? Ada di perpustakaan nggak? Dipinjamkan ke masing-masing nggak? Enggak. Nah, jadi TKA Express yang Erlangga barangkali tidak dibawa punya Bapak. Ada yang bawa, ada yang ini Bapak tidak dibawa bukunya. Nah, itu kita sebagai acuan. Jadi kalau misalkan kita mungkin Bapak latihannya juga nggak terlalu banyak ya, supaya kalian bisa mengerjakan hal yang lainnya ya. Jadi ketika sudah misalkan Amir ya, latihan Bapak 5 soal sudah selesai dalam waktu 15 menit, kan masih ada waktu senggang kan ya. Nah, itu yang harus digunakan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin untuk membahas soal-soal TKA yang ada di Express. Ya, bisa dipahami nggak maksud Bapak? Jadi kita optimalkan waktu yang ada ketika jam pelajaran ya, untuk bisa mempersiapkan diri khususnya di TKA yang paling dekat. Ya, Bapak harapkan ada mungkin bisa pinjam di perpustakaan atau seperti apa ya, buku persiapan TKA yang dari Erlangga. Kemudian kita punya target kan, kita hanya 2 bulan ya, Agustus September paling efektifnya. Nah, selama 2 bulan itu dalam berapa bab di sana kita mestinya bisa menyelesaikan satu buku itu gitu.
ya. Jadi jadi biar nggak banyak di rumah juga lah gitu ya. Di rumah kalian kan udah capek ya, jam setengah 4 pulang gitu kan ya. Nah, dioptimalkan waktu di kelas. Jadi mengerjakan latihan Bapak sesegera mungkin ya, tapi bukan berarti harus cepat-cepat gitu ya. Ya kan kecepatan belajar masing-masing juga kan berbeda ya, kita tidak bisa memaksakan harus cepat semuanya, enggak ya. Ini aja normal aja kalian kerjakan latihan dari Bapak, tetapi kalau misalkan ada waktu ya, ada waktu luang ya karena sudah selesai duluan misalkan, manfaatkan waktu itu untuk mengerjakan soal TKA. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi supaya efektif. Nah, yang apa namanya? Yang belum ya kerjakan aja yang ini karena kita harus ini juga harus mempelajari apa yang kita bahas saat ini. Begitu ya. Nah, supaya kita waktunya efektif ya, karena untuk persiapan khusus juga selama 2 minggu Bapak kira apa ya? Ya tidak akan terasa. Berarti kan 2 minggu itu cuma 4 kali pertemuan kan? Ya 4 kali pertemuan untuk TKA paling kita membahas soal satu tahun ya, soal tahun yang kemarin lah. Ya, nah supaya bisa lebih optimal lagi waktunya ya dari sekarang. Jadi ketika ada waktu senggang, ya ketika ada waktu luang, baik di kelas maupun di luar kelas, kita harus punya target untuk mengerjakan soal-soal TKA. Oke, setuju? Ya, oke. Ya karena waktu kita betul-betul kalau kelas 12 itu ya efektifnya sangat sedikit gitu ya. Banyak keganggu hal yang lain. Di semester depan juga sama, kita hanya 2 bulan ya, 2 bulan 2 bulan lebih dikit lah gitu ya untuk kegiatan pembelajaran. Selebihnya kita persiapkan untuk UTBK gitu. Ya, dan itu juga kalau di matematika kita usahakan semua materi pelajarannya dibereskan di semester ganjil ini. Jadi semester genap itu semuanya kita persiapkan untuk soal-soal UTBK. Oke, semangat ya untuk TKA dan UTBK itu ya. Yang paling dekat dulu deh TKA-nya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Hari ini insya Allah akan kita bahas turunan sebagai laju dari suatu perubahan. Kalau dalam Inggrisnya rate of change gitu ya. Kalau kemarin kan turunan itu kita pandang sebagai suatu garis singgung dari suatu kurva, itu kan ya. Nah, kalau sekarang turunan itu kita pandang sebagai laju perubahan, ya, laju sebuah perubahan. Oke. Nah, nanti dilanjutkan dengan aturan rantai. Aturan rantai di kelas 11 udah belum sama Bu Asli? Belum. Aturan rantai belum ya? Aturan rantai ya kita bahas ya. Kalau misalkan sudah sudah membahas definisi turunan tapi dari sudut pandang laju sebuah perubahan gitu ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama nah sekalian ya, supaya kita diberikan kemudahan ya, kelancaran dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini ya, dan pemahaman kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan kita. Oke, berdoa dipersilakan. Oke ya, kita mulai. Mana ini tempat ini? Tempat kapur? Oh ini. Tersembunyi. Turunan sebagai laju suatu perubahan.
Oke ya. Nah, kalau misalkan ini, seperti yang kemarin, kalau kemarin kan sumbu mendatarnya adalah sumbu X kan ya. Sumbu yang atasnya adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita berbicara sumbu X-nya itu sebagai waktu. Misalkan, ya. Ini sebagai waktu, biasanya kan T ya. Kemudian yang ini jarak, misalkan S. Oke. Nah, kemudian ada kurva jarak sebagai yang bergantung ke waktu. Berarti ini apa? ST ya? Itu ya? Ya. Jadi jarak yang bergantung ke waktu. Nah, kalau pada suatu waktu T misalkan, kemudian di sini ada selisihnya misalkan T plus H, seperti yang kemarin, hampir sama ya. Berarti ini nilai fungsinya apa yang di sini? Jarak. Misalkan jarak setelah 2 detik misalkan. Ya, jarak setelah 2 detik. Jadi apa di sini? ST atau S2 gitu kan ya, kalau misalkan T-nya 2. Oke. Kalau yang ini misalkan apa di sini? ST ditambahkan dengan H, misalkan setelah 3 detik gitu, jaraknya setelah 3 detik. Berarti di sini 2 tambah 1 gitu ya, H-nya 1 detik. Nah, kalau yang kemarin ya, misalkan ini adalah titik A, yang ini adalah titik B. Garis yang menghubungkan A ke B disebut dengan garis potong kan? Ya, garis potong itu kemiringannya adalah perbandingan antara yang ini kan delta apa? Delta Y-nya. Kalau di sini berarti apa? Delta S, yang ini apa? Delta T. Ya, kalau kemarin kemiringan itu adalah perbandingan antara selisih vertikal dengan selisih horizontal. Nah, sekarang ini perbandingan antara selisih jarak dengan selisih waktu itu menunjukkan apa? Perbandingan antara selisih jarak dengan selisih waktu itu menunjukkan apa? Apa? Kecepatan. Itu ya. Ya, kemarin Bapak ilustrasikan, misalkan Bapak berangkat dari dari pintu tol Cileunyi misalkan sampai dengan pintu tol Buah Batu. 15 menit. Gitu ya. Kemudian jaraknya misalkan 30 km. Ya, 30 km ditempuh dalam 15 menit. Jadi berapa kilometer per menit tuh? 2 km per menit kan? Nah, kan tidak selama 30 berapa tadi? 30 dibagi dengan 15. Dalam 1 menit itu 2 km kan itu ya? Oke. Nah, tapi kan tidak selamanya 2 km per menit kan? Kadang-kadang kurang, kadang-kadang cepat kan itu ya? Nah, delta S dibagi dengan delta T itu menunjukkan kecepatan apa berarti? Kecepatan apa namanya? Ratanya aja. Hanya melihat di awalnya A, di akhirnya B. Di antara A dengan B kita tidak tahu kecepatannya berapa. Paham sampai situ? Ya. Jadi kecepatan rata-ratanya itu adalah delta S dibagi dengan apa? Delta T. Itu ya. Delta S dibagi dengan delta T. Oke. Nah, kalau misalkan delta T-nya menuju ke 0, jika delta T-nya menuju ke 0, ya, maka kecepatan rata-ratanya menjadi apa? Kecepatan rata-ratanya akan menjadi apa? Jadi kecepatan apa? Kecepatan sesaat. Jadi delta T-nya menuju 0 artinya kan titik B-nya akan mendekati titik A kan? Seperti yang kemarin tuh. Nah, itu kan? Ini kecepatan sesaatnya. Nah, pernyataan ini jika delta T-nya menuju ke 0 maka kecepatan rata-ratanya menjadi kecepatan sesaat, bisa kita tuliskan menjadi apa? Jadi kecepatan sesaat itu terjadi kalau apa? Sesaat sama dengan limit gimana? Delta T menuju ke 0 dari apa? Dari kecepatan rata-ratanya. Nah,
Nah, sementara kecepatan rata-ratanya itu apa? Delta T menuju 0, apa tadi kecepatan rata-ratanya? Delta S, S tambah apa? T tambah H dikurangi dengan apa tuh? ST dibagi dengan delta S tambah, ini belum ya? Enggak? Dah. Oke ya. Jadi kecepatan rata-rata kan delta S ya, dibagi dengan delta T. Nah, delta S itu apa tuh delta S? ST ditambah H dikurangi dengan ST ya. Oke, jadi Bapak tuliskan ST ditambahkan dengan H dikurangi dengan ST. Dibagi dengan delta T-nya apa? Delta T dari sini ke sini nih. Apa coba? T ditambahkan dengan H dikurangi dengan apa? T. Jadi T ditambahkan dengan H dikurangi dengan T. T kurangi T apa? 0. Oke ya. Jadi hasilnya di sini. ST tambah H dikurangi ST dibagi dengan apa? Dibagi dengan H. Nah, jadi kecepatan sesaat itu adalah sebenarnya sama dengan apa? Turunan dari apa? Kecepatan sesaat adalah sama dengan apa? Turunan dari jadi kecepatan sesaat sama dengan turunan dari jarak, kan itu ya? Kan yang berubahnya kan jarak. Perubahan jaraknya ST ditambah H dikurangi dengan ST dibagi dengan H. Gitu ya? Oke, ini kecepatan sesaat. Jadi kalau yang kemarin di kurva itu yang namanya turunan itu kita perlakukan sebagai gradien garis singgung. Itu kan ya? Nah, kalau dalam bahasa perubahan yang dimaksud dengan turunan itu adalah laju perubahan sesaatnya. Ya, bukan rata-ratanya, tetapi sesaatnya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya. Jadi kita dua hal yang sama dengan fenomena yang berbeda, gitu ya. Yang satu kurva itu menjadi gradien garis singgung, yang satu lagi kecepatan sesaat itu adalah sama dengan perubahan dari jarak terhadap waktu limitnya ya turunannya. Nah, perhatikan yang kemarin coba. Yang halaman 2-nya. Di halaman 2, kita perhatikan yang kemarin. Contoh ya. Contohnya ST sama dengan 15T kuadrat ditambahkan dengan 20T. T-nya batasnya dari 0 sampai dengan 2. Ya. Jadi fungsi jaraknya itu 15T kuadrat ditambahkan dengan 20T. Nggak ada satuannya ya di sini. Dalam kilometer ya, kilometer per jam. Oke. T jam. Artinya ketika 0 kilometer, ketika 0 jam, jadi pas berangkat, kalau kita substitusikan S0, 15 kali 0 kuadrat ditambah 20 kali 0 kan 0. Jadi kita belum bergerak tuh ketika 0 jam. Nah, ketika setelah 1 jam, ya setelah 1 jam, berarti kan 15 kali berapa? 1 kuadrat ditambah 20 kali 1. Jadi kalau misalkan ini, S1 sama dengan apa? 15 dikalikan dengan apa? 1 kuadrat ditambahkan dengan 20 kali 1. Jadi berapa tuh? 35. Setelah 1 jam, kita menempuh 35 km. Ya. Kalau setelah 2 jam, T-nya sama dengan 2, S2-nya gimana? S2-nya berapa? 15 kali 2 kuadrat tambah 20 dikalikan dengan berapa? Kali 2. 2 kuadrat berapa?
4 kali 15? 60. Oke ya, 60 ditambah 20 kali 2? Berapa? 40. Jadi 60 tambah 40? 100. Ya, 100 apa? Kilometer. Setelah 2 jam. Jadi setelah 2 jam kita menempuh jarak 100 kilometer. Setelah 1 jam kita menempuh jarak 35 kilometer. Setelah 0 jam ya kita menempuh jarak 0, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan, tentukan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Di situ kan dari 0 sampai dengan 2. Ya. Untuk T-nya dari 0 sampai dengan 2, maka kecepatan rata-ratanya apa? Sama dengan apa? S2 dikurangi dengan berapa? S0. Jadi hanya awal sama akhirnya aja kan kalau kecepatan rata-rata. S2 dikurangi S0 dibagi dengan berapa? 2 kurangi 0. Berapa tuh? Berapa? S2-nya 100. Dikurangi S0-nya 0. Dibagi dengan berapa? 2 kurangi 0? 2. Berarti 100 bagi 2? 50. Ya, 50 apa? Kilometer per jam. Oke, itu kecepatan rata-rata dari 0 jam sampai dengan 2 jam. Nah, perhatikan di tabel tuh. Itu sudah dihitungin kan? Ya, sama soalnya sudah dihitungin. Nah kan ini ada 0 sampai dengan 2 tuh. Dari 0 jam sampai dengan 2 jam. Dari 0 sampai dengan 1 jam, ya, dari 0 sampai dengan 1 jam, kecepatan rata-ratanya itu 35. 35, salah ya, bukan meter per detik, harusnya kilometer per jam ya, sesuai dengan yang atas. Dari 0 sampai dengan dari 0 jam sampai dengan 1 jam itu 35 km per jam. Dari 0,8 sampai dengan 1, kan ini 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 misalkan di sini ya. 0,8 di sini. Berapa? Di 0,8? Dari 0,8 sampai dengan 1. Selisihnya berapa? Dari 0,8 sampai dengan 1. Berapa jam? 0,2 jam kan? Nah, kecepatan rata-ratanya 47 km per jam. Ya. Kemudian dari 0,9 sampai dengan 1, selisihnya berapa? Selisih waktunya. Dari 0,9 sampai dengan 1, selisih waktunya berapa? 0,1 ya. 0,1. Kecepatan rata-ratanya berapa? 48,5. Itu ya. Dari 0,99 sampai dengan 1, selisih waktunya berapa? 0,01 ya. Kecepatannya 49,85. 49,85. Maaf, ya. Kemudian dari 0,999 sampai dengan 1, selisih waktunya berapa? 0,001 ya. Jadi makin kecil selisihnya. Nah, kecepatannya 49,9850. Oke. Dari 0,9999 sampai dengan 1, selisih waktunya berapa? 0,0001 kan ya, makin kecil. Jadi semakin kecil, perhatikan, dari sebelah kiri dia menuju angka 1. Semakin mendekati angka 1, kecepatannya akan mendekati angka berapa? Angka berapa? 50 ya. Makin mendekati angka 50. Tuh mulai dari 35 kan jauh dari 50 ya. 47 jauh dari 50 tuh, masih jauh. 48,5 masih jauh. 49,85 masih sudah agak dekat lah. Nah, di terakhir itu tuh 49,9985. Dia akan mendekati angka 50. Begitupun di sebelah kanannya, ya. Dari 1 sampai 2 misalkan, ya, dari 1 sampai 2 tuh, dari bawah dulu ya. Kecepatan rata-ratanya 65 km per jam. Dari 1 sampai dengan 1,5, selisihnya kan 0,5 ya, 57,5 km per jam, ya. Dan seterusnya, makin mendekati angka 1 dari sebelah kanan, kecepatannya itu akan mendekati angka 50 km per jam. Gitu kan? Ya. Nah, sehingga ya, jadi ini bisa juga dituliskan sebagai apa? Kecepatan sesaat. Pada saat T-nya berapa?
1. Ya. Tadi kecepatan sesaat adalah sama dengan apa? Apa tadi? S aksen T. Nah, kan tidak kita sudah belajar tentang turunan dari suatu fungsi sama fungsi dasar kan? Ketika ST-nya ini nih, mana ST-nya? 15T kuadrat tambah 20T, ya. Jadi kalau ST-nya sama dengan 15T kuadrat ditambahkan dengan 20T, maka S aksen T ini apa? Kalau ST-nya sama dengan 5T kuadrat ditambah 20T, maka S aksen T-nya apa? Apa? 30T. 30T ditambahkan dengan apa? 20. Itu kan? Ya, 30T ditambahkan dengan 20, ya. Sehingga kalau T-nya sama dengan 1, artinya apa? Kalau T-nya sama dengan 1 berarti kecepatan sesaat setelah berapa? Setelah berapa jam? 1, ya. Berarti S aksen 1 sama dengan apa? 30 kali 1 ditambahkan dengan berapa? 20. Jadi sama dengan apa? 50. Dengan menggunakan turunan, kita tidak perlu lagi bikin tabel seperti ini kan? Gitu, ya. Jadi cukup pakai turunan karena maknanya sama. Ya. Antara kecepatan sesaat dengan turunan dari suatu fungsi jarak gitu. Ya, jadi nggak perlu lagi tabel seperti ini, tapi harus paham bahwa asal mulanya kecepatan sesaat ya dari tabel seperti ini juga. Di sekitar T sama dengan 1, ternyata si kecepatan rata-ratanya itu akan mendekati suatu bilangan, yaitu angka 50. Gitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami? Oke? Bisa? Bisa ya? Oke. Silakan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, sambil Bapak menuliskan contoh soal yang lain ya. Ya, boleh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Jadi intinya dua hal dalam satu tema. Tema yang pertama adalah ketika garis singgung itu turunan itu sama aja dengan garis singgung suatu kurva. Tema yang kedua adalah ketika turunan itu
sama juga dengan apa? Dengan laju perubahan atau kecepatan sesaat gitu. Ya. Oke, jadi hal yang sepertinya berbeda tetapi memiliki ya secara matematis sama gitu ya. Oke, contohnya gini. Coba bayangkan sebuah bakteri tumbuh ya dengan masa, yang namanya tumbuh kan masanya naik terus ya, berubah. Naik. Nah, masanya itu ini rumusnya. MT-nya sama dengan setengah T kuadrat tambah 1 dalam gram. Ketika awal berarti belum kita teliti, ya T-nya sama dengan 0, masanya berapa gram? Ketika T-nya sama dengan 0, masanya berapa gram? Masa si bakterinya. Dari mana 1? T-nya diganti dengan 0. Ya, M0 berarti setengah kali 0 kuadrat ditambahkan dengan 1. Ya. Kemudian ketika T-nya 1, ya, ketika T-nya 1 jam, ya setelah 1 jam, si bakteri itu punya massa berapa? Berapa? 1 kuadrat 1 tambah setengah setengah kali 1 setengah tambah 1 1/2 ya. Setelah berapa jam tadi? Setelah 1 jam. Setelah 2 jam masanya jadi berapa? Setelah 2 jam gantikan T-nya dengan 2. Jadi berapa? 2 kuadrat 4. 4 kali setengah 2 tambah 1 3. Berarti berapa gram? 3 gram. Setelah berapa? 2 jam. Setelah 2 jam jadi 3 gram. Itu kan? Nah, setelah 3 jam, si massa bakterinya jadi berapa? 3 kuadrat 9. Ya, 9 kali setengah 9,5. Betul, 9,5 ya. Tambah 1 berarti berapa? 10,5. Ya. Jadi setelah 3 jam, si massanya jadi 10,5. Itu ya? Oh, dikali. 9 kali setengah 4,5, maaf ya. 9 kali setengah 4,5 tambah 1 5,5 ya. 5,5 jam. Setelah berapa? 3 jam. Kan tumbuh terus ya. Nah, yang kita inginkan laju pertumbuhannya, laju itu kecepatan tumbuhnya pada saat T-nya sama dengan 2. Setelah 2 jam, lajunya itu berapa? Karena dia berubah terus kan ada lajunya. Kayak kita kalau kita berjalan ya atau pakai mobil kan ada lajunya karena jaraknya kan berubah terus, itu kan ya. Nah, ini juga masanya terus berubah. Ada laju perubahannya. Laju perubahannya pada saat T sama dengan 2 adalah berapa? Gitu ya. Gimana berarti jadinya? Laju perubahan pada saat T sama dengan 2. Ada laju perubahan. Laju pertumbuhan pada saat T sama dengan 2. Apa berarti kalau ada laju pertumbuhan? Kalau ada laju apa? Pakai apa? M aksen T sama dengan berapa? Berapa? Setengah kali T kuadrat. Apa turunannya? 2 kali T pangkat 1 tambah 1 turunannya apa? 0. Oke ya, atau bisa kita sederhanakan 2 kali setengah T kan ya? Jadi T saja. Itu ya? Oke. Berarti ketika T-nya sama dengan 2, maka M aksen T-nya berapa? M aksen T-nya berarti M aksen 2 sama dengan berapa? 2. Ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 2, maka laju perubahannya tuh laju perubahan pertumbuhannya itu adalah 2. 2 apa? Satuannya apa? 2 gram per jam. Ya, 2 gram per jam. Ya, 2 gram per jam dalam 1 jam, ya dalam 1 jam ketika T-nya sama dengan 2, dalam 1 jam itu adalah perubahannya 2 gram gitu. Dia masanya tumbuh sebanyak 2 gram. Itu ya? Oke. Silakan, ada pertanyaan nggak sama sini? Ini di bakteri. Jadi
turunan itu kemana-mana gitu kan ya, turunan kemana-mana. Oke. Si masanya berubah terus, dia tumbuh. Nah, si turunannya itu adalah laju pertumbuhannya. Jadi bukan masanya kan ya, tapi laju pertumbuhannya. Nih bisa Bapak ini ya, bisa. Contoh yang lain. Ada yang dari ekonomi? Yang mata pelajaran pilihannya ekonomi? Ada? Udah belajar marginal revenue belum? Sama siapa? Bu Ayu? Marginal revenue. Ya, pendapatan marginal. Sudah? Belum? Pendapatan marginal? Udah? Belum? Oke ya. Misalkan gini. Kita jadi bos komputer, Bill Gates-nya tuh, ya. Seiring dengan kan produksi komputer terus ini, ya, produksi komputer. Semakin banyak yang diproduksinya, berarti kan pendapatan makin besar, betul? Ya. Nah, misalkan ini, RN itu revenue, pendapatannya, N itu banyaknya komputer yang diproduksi, ya, yang diproduksi. Kalau kita memproduksi satu buah komputer, pendapatan kita berapa? Di sini. Berapa? 0,4 dikalikan dengan berapa? 1 dikurangi dengan R1 ya. R1 sama dengan 0,4 dikalikan dengan 1, terus dikurangi dengan 0,001 dikalikan dengan 1 kuadrat. Gitu ya? Berapa? Berarti 0,4 dikurangi dengan 0,001. Gimana cara mengurangkannya? Gimana? Gimana? Sambil mengingatkan lagi. 3 angka belakang koma ya. Terus? Koma berapa? 001. Mirip dengan 400 dikurangi 1 aja gitu ya. Betul? Jadi 0, berapa? 9. Boleh di sini.
9, ini kan udah dipinjam ya. 9, 3, 0. Berarti berapa tuh? Pendapatannya 0,399. Misalkan dolar lah gitu ya. Oke. Jadi ketika diproduksi satu komputer itu, kita hanya punya pendapatan ya, ini pendapatan nih. Pendapatannya 0,399 dolar. Ya. Ketika misalkan kita memproduksi 1000, misalkan ya, N-nya sama dengan 1000 komputer, berarti R 1000-nya berapa? Sama dengan berapa? 0,4 dikalikan dengan berapa? 1000 dikurangi dengan 0,001. Jangan 1000 lah, kebanyakan ya. 100 aja. 100, yang ini 100. 0,01. Kalau 100 kuadrat berapa? 10.000. Ya. 0,4 kali 100 berapa tuh? Berapa? 40. Kurangi 0, ini kan 0,001 itu 1/1000 ya. 3 angka di belakang koma dikalikan dengan 10.000. Berapa? 10. Jadi 40 kurangi 10, 30. Gitu. Kalau satu komputer cuma 0,399. Kalau diproduksi 100 komputer itu 30 gitu. Nah, kan setiap saat berubah kan? Setiap setiap kita memproduksi komputer, ya semakin banyak kan pendapatan berubah terus kan? Ya. Nah, turunan itu bukan pendapatannya, tetapi laju pertumbuhan pendapatannya. Dibedakan. Kalau R itu adalah pendapatannya, ya. Tetapi kalau R aksen menyatakan laju pertumbuhan pendapatannya. Bisa dibedakan nggak? Kayak tadi. S itu adalah jaraknya. Kalau S aksen itu adalah laju perubahan jarak terhadap waktu. Oke, ya. Kalau yang ini adalah pendapatannya. R itu pendapatannya. Kalau R aksen berarti apa? Laju perubahan pendapatan gitu. Ya, namanya pendapatan marginal gitu ya kalau dalam bahasa ekonomi. Ya. Nah, berarti yang ditanyakan lihat. Tentukan laju perubahan pendapatan saat diproduksi 100 komputer. Berarti yang ditanyakan apa? R-nya atau R aksen? R aksennya. Bisa dibedakan nggak? Kalau R itu pendapatannya, tapi kalau R aksen itu laju perubahan pendapatannya. Oke, ya? Oke. Berarti R aksen N. Apa tuh R aksen N? Ini laju perubahan pendapatan ya. Oke, R aksennya apa? Turunan dari 0,4 kali N apa turunannya? Apa coba? 0,4 dikalikan dengan N, kalau diturunkan jadi apa? 0,4. Gitu ya. K dikalikan N kan turunannya K. Gitu ya. Jadi 0,4. Oke. Dikurangi. Turunan dari 0,001 kali N kuadrat, apa tuh? Berapa? 2 kali 0,001 berapa? 0,002. Dikalikan dengan apa tuh? N. Gitu ya. Nah, yang diinginkan adalah ketika produksi komputernya 100. Ya. Berarti ketika N-nya sama dengan 100, maka laju perubahan pendapatannya R aksen 100 itu berapa? Gimana? 0,4 dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan berapa? 0,002 dikalikan dengan berapa? 100. Berapa tuh? 0,4 berarti dikurangi 0,002 kali 100. 0-nya bergeser 2 ya? Berapa? 0,2. Sama dengan berapa? 0,2. Jadi laju perubahan pendapatannya ketika diproduksi 100 komputer adalah 0,2. Oke, ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada karena bingung, tidak ada karena mengerti.
Paham ya? Oke, silakan. Di ini dulu. Diendapkan dulu. Kemarin yang belum Bapak periksa, yang tugas kemarin udah diselesaikan belum di rumah? Belum. Nah, kalau tidak sempat di sini, langsung kalian inisiatif ya, selesaikan di rumah biar kita ini, biar apa namanya? Ya tadi mengoptimalkan waktu yang ada gitu. Ya. Kemarin yang udah Bapak tanda tangan siapa aja? Yang kemarin, yang tugas kemarin, Arifah. Yang hari Kamis ya? Yang sudah Bapak tanda tangan. Arifah, Amir udah kalau nggak salah ya? Davin, belum? Benar ya, Bapak data dulu. Yang coba lihat yang udah di tanda tangan Bapak. Arifah udah, terus? Yang 5 soal? Fadgam kalau nggak salah ya? Udah ya? Terus siapa lagi? Fadgam, Amir udah ya? Udah belum? Coba. Asa udah? Boleh? Ya. Apa lagi? Siapa? Siapa namanya? Lupa, Pak. Kemas. Kemas sudah? Ya. Apa lagi? Yang putrinya persen ada lagi? Siapa ya? Cik, mana yang sudah sekarang Bapak periksa? Ya, sambil ini ya, sambil menulis, Bapak meriksa dulu. Apa sih rumusnya? Nomor 5 ditambah versi aksen ya, bisa dikali wajib bagi tugas itu apa? Nah, itu perkara nggak ada. Mar. Mana? Amar teh? Sini, Amar sini. Biar ini. Nomor 5. Ini kan fx ya, Mar ya? Ini oke, karena diuraikan ya, x kuadrat kali x pangkat 3, x pangkat 5, 2x tambah. Oke, udah sampai sini. Nah, yang ini fx atau f aksen x? Kalau fx-nya kan ini ya. Nah, ini oke, fx. Nah, ini fx betul. Kalau ini apa? fx udah diturunkan kan ya? Nah, berarti di sininya apa? Oh ya, f aksen x. Karena kalau sama dengan tanpa begini, berarti ini fx juga gitu. Ngerti ya? Jadi hati-hati nulisnya. 2x per 1, v aksen 2. U aksen ya, 2. X kuadrat per 5, 2x. Oke. U aksen v 2 kali x kuadrat per 5 kurangi U v aksen 2x per 1, 2x. 2x per 10 kurangi 4x kuadrat kurangi 2x. Oke, sip. Udah ya? 5? Enggak soal. 20, 8, 7, 2, 6. Oke. Ya. Ya.
Amartya. Nih. Coba Rafif ya? Ini Rafif. Fx sama dengan 10 per x pangkat 5. Apakah ini sudah diturunkan belum? Diturunkan. Nah, ini turunannya, yang ini turunannya atau masih fx? Oh, masih fx ya? Berarti mestinya di sini ya. Oke, mestinya di sini nih. Oh, Jadi iya. 10 kali x pangkat negatif 5, gitu ya. Oke. Nah, yang ini baru diturunkan. 10 kali negatif 5, negatif 50, x pangkat 6. Gitu? Oke ya. Hati-hati penulisannya. Pi kali 7. Nah, biasanya mah angka dulu. Berarti pi kali 7 ini udah turunkan. Ini pangkat berapa nih? Pangkat 7. Nah, yang pi x pangkat 7 ya. Ininya pangkat 6. Pangkat 6. Jadi 7 pi x pangkat 6 kurangi 10 x pangkat 4 tambah 5 kali 2 10 x pangkat negatif 3. Oke. UV U aksen 2x 3x kuadrat 2x kali x pangkat 3 plus 1. Oke. X kuadrat plus 2 x pangkat x kuadrat plus 2 ini ya U kali V aksen 3x kuadrat 2x pangkat 4 tambah 2x 3x pangkat 4 tambah 6x kuadrat. Oke. U aksennya 2, V aksennya 2x, U kali V aksen, U aksen kali V 2 kali kurungin ya. Kan 2 suku ya. Ini x kuadrat kurangi 5 dikurungin, kurangi 2x tambah 1 U kali V aksen kurung. Nah, sederhanakan di sini ya, satu langkah lagi. Oke. Ini dikalikan nih, 2x kuadrat kurangi 10, 2x kali x 4x kuadrat kurang kali negatif 4x kuadrat kurangi 2x ya, disederhanakan. Rafif ya. Ya, siapa lagi? Ini coba Davin. F aksen X, oke. Oke, Davin ya. Mana, Ki? Davin. Dari mana? Mana? Sini. Kalau beli saya ada 10 sama 5. Ini Pak. Jabar. U aksen. Aksen dua. Ada nasi. Jadi nggak buka di sini.
Yang mana? Oke. Langit, udah belum? Ada kesulitan nggak yang kemarin? Ya. Mana yang kemarin? Yang ini, yang kemarin yang 5 soal itu? Belum. Udah coba belum? Buku-buku yang kemarin Langit mana? Yang ini, yang hari Kamis. Nah dibawa. Dicoba ya, yang hari Kamis kemarin. Oke. Mana? Ada yang sudah? Yang kemarin? Udah sampai? Udah. Yang kemarin belum. Mana? Coba. Copy X. Mau gini kan apa dikali? Iya, kayak gitu. Yang 5 kurang 5. Ini karena soalnya bentuk per ya. Nah, yang ini juga X pangkat negatif 6-nya dijadikan per X pangkat 6. Itu ya, biasanya mah tergantung ke soalnya. Oke. Siapa namanya? Nuri. Nuri. Udah? Ini nih pi, bentar. Tapi fx-nya pi x kuadrat ya. Nah, kalau di sininya sama dengan berarti ini fx juga. Ini kan Sophie menurunkan kan? Berarti kan sudah bukan fx lagi. Apa harusnya di sini? Di sininya apa? Ini kan fx-nya pi x kuadrat. Nah, kan kita sudah menurunkan. Berarti bukan f apa? Nah, betul, f aksen x. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada f aksen x nanti dianggapnya
Ini fx juga, padahal kan fx-nya yang ini gitu. Ya. Ini juga sama yang lain. Ya tinggal ini aja ya, Pi ya. Tambahin. Yang f aksen x ya. Di sini kan Sofi udah menurunkan nih. Dari baris pertama masih fx. Baris yang kedua kan udah f aksen x. Jadi di sini tulisnya f aksen x. Ininya juga sama ya. Yang ini nanti dikasih ini f aksen x. Nah, ini bentar, Bapak, yang ini belum. 2x pangkat 4, 2x kali x pangkat 3, betul. 2x kali 1, 2x. 3x kuadrat kali x kuadrat, 3x pangkat 4. 3x kuadrat, oke. Sampai sini oke. Nah, ada yang katanya 2 kali gitu, Pak. Yang coba, ini kan mana yang sejenis yang bisa digabungkan, coba. Disebut sejenis itu kalau variabelnya sama, pangkatnya sama. Ada nggak? 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 4 berarti jadi berapa kalau digabungkan? Berapa? 5x pangkat 4. Nah, yang ini 2x nggak ada yang sejenis kan ya? Berarti tinggal 5x pangkat 4 tambah 6x kuadrat tambah mana tadi? 2x gitu. Ya. Nah, ini diinikan lagi. Oke. Dibetulkan Fi ya. Mulai dari sini. Nah, terus nanti kasih f aksen x juga. 2x plus 1, 2 2x betul 2 kali x kuadrat per 5 ini kurang ya kurang 2x plus 1 kali 2x 2x kuadrat per 10 2x kali 2x 2x kali 2x 4x pangkat 2 kan x kali x kuadrat ya 2 kali 2 kan 4 4x kuadrat negatif. Nah, 1 kali 2x 2x. Nah, kali negatif negatif. Ini juga negatif. Udah? Ya. Nah, ini jenisnya 2x kuadrat kurangi 10 udah. Ini betul? Kurang kan? Kurang betul ya? Kurang ya? U kali V aksen 2x per 1 kali V aksen 2x betul? 2x kali 2x 4x kuadrat kali negatif negatif 1 kali 2x 2x kali negatif negatif 2x. Nah, dari sini tinggal sederhanakan aja ya. Dan ini sudah apa tuh? Di sini apa? Fx atau f aksen x? F aksen x. Oke, Bi? Nah, dibetulkan mulai dari sini. Tinggal sampai sini udah betul. Sederhanakan yang ini, yang terakhir. Ya, 2x kuadrat kurangi 4x kuadrat min 10 dikurangi dengan apa? Berarti 2x kuadrat kurangi 4x kuadrat negatif 6x kuadrat ya. Kurangi 10 kurangi dengan 2x. Ini aja yang sederhanakan yang atasnya. Oke, bentar yang bawahnya Pi. Apa rumusnya tuh ini? F aksennya tuh U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, jadi di sininya V-nya X kuadrat kurangi 5. Ini. X kuadrat kurangi 5 kuadrat yang ininya. Bukan X kuadrat. Tapi kan V kuadrat. V-nya kan ini. X kuadrat kurangi 5. Ya, betul nggak? Kalau X kuadrat, Sophie dari mana? Yang X kuadrat ini. X kuadrat. Rumusnya kan ini ya. U aksen kali V, U aksennya 2, nah betul. V-nya X kuadrat kurangi 5, betul. Dikurangi, kurangi. Kemudian U kali V aksen. U-nya 2X tambah 1, betul. Ya, kali V aksennya 2X, betul. Nah, yang bawahnya tuh, ya. Yang bawahnya V kuadrat yang ini. Ya. Yang bawahnya ini V kuadrat. Nah, digantikan yang bawahnya sama yang ini juga, ini biarin aja nggak usah diuraikan ya. Jadi yang bawahnya digantikan X kuadrat kurangi 5 dikuadratkan gitu. Ya, oke ya. 28. Oke, enggak. 2 pi X. Oke. Tujuh pi X pangkat 6 kurangi 10 X pangkat 4 tambah 10 iya. 2X
kali X pangkat 31 tambah 3X U aksen dikalikan dengan V tambah U kali V aksen. Itu ya? U aksennya, oke, 2X kalikan dengan V-nya X pangkat 31, betul? Kalikan U kali V aksen. U-nya X kuadrat plus 2, betul? V aksen. X pangkat 3 diturunkan jadi apa? 3X pangkat? Pangkatnya turun 1. 3X pangkat 2 gitu. Ya. Oke, jadi yang ini sederhanakan. 2X kali X pangkat 3, 2X pangkat 4, betul. 2X kali 1, 2X. X kuadrat kali 3X pangkat kuadrat apa? 3X kuadrat berapa? X kuadrat kali 3X kuadrat, 3X pangkat 4 ya. 2 kali 3X kuadrat berarti 2. 2 kali 3X, 2 kali 3, 6 ya? 6X kuadrat. Itu ya, nanti sederhanakan ya. 2X per 1 U aksen dikalikan U aksennya 2, 2X, betul. U aksen 2 kali X kuadrat kurang 5, betul. Dikurangi U kali V aksen 2X kali 10 min 4X kuadrat kurangi 2X, betul. Oke, sip ya. Ini 2X kuadrat dikurangi 4X kuadrat kayaknya. Oh, betul, min 2X kuadrat ya. Kurangi 2X, sip. Siapa namanya? Michelle. Oke. Sudah semuanya? Sophie sama Michelle. Oke. Udah ya? Dua PX, oke. Nomor 2. Belum juga belum. 2X pangkat 4. Aksen putih. F aksen itunya kan pembagian ya. U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen ya. Dibagi V kuadrat. U aksennya 2X. Di sininya mana? Ini udah betul. 2X per 1 kali U-nya ini ya, 2X per 1 U aksen. Ini V atau U ya? Ini U. Ini V. U-nya 2X per 1 U aksen 2. V-nya X kuadrat kurangi 5 diturunkan 2X. Nah, pakai ini. U aksennya 2 kan ya? Nah, di sininya 2. Oke, betul. Kemudian kali V. V-nya X kuadrat kurangi 5, betul. Kurangi U kali V aksen. U-nya 2X per 1 kali V aksennya 2X, betul. Oke. X kuadrat kurangi 10 min 4X kuadrat kurangi 2X. Oke, sip. Salah di ini. 28 7. Apa? Sabil. Sudah sabil. Coba.
Oke. Hmm, oke. Hmm. U aksen 2 kali X kuadrat kurangi U 2X per 1 kali V aksen, ya. 2X kuadrat kurang 10 4X kuadrat kurang 2X. Ini yang bawah nggak diuraikan nggak apa-apa, diuraikan juga tidak apa-apa. Oke, sip. Ya. Siapa? Namanya? Ahmad. Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz. Absen juga. Ahmad Hafiz. Sip. Ya, silakan. Berkaitan dengan ini, ada pertanyaan? Oke, kita coba ya, yang ini, yang latihan ini. Bisa ditulis dulu soalnya, soal yang latihan yang ini. Satu soal, ya, satu soal. Oke, soalnya soal cerita. Mirip dengan ini ya. Dah? Sebuah kota terjangkit epidemi flu. Fadgan kemarin tuh bawa parcel ya, kan? Nah, Bapak ambil semua soalnya dari parcel, jadi kalian sudah jadi mahasiswa. Ya, ini soal-soal dari kalkulus parcel ya. Sebuah kota terjangkit epidemi flu. Nah, pemerintah setempat memperkirakan bahwa setelah T hari, banyaknya orang yang terjangkit adalah Bapak ulangi ya. Sebuah kota terjangkit epidemi flu. Pemerintah setempat memperkirakan bahwa setelah T hari banyaknya orang yang terjangkit adalah, nah rumusnya Bapak tuliskan di board ya. Sebelah mana yang ini ya? PT sama dengan 120 T kuadrat dikurangi 2T pangkat 3. Ya. Ini banyak orang terjangkit. Nah, tentukan laju penyebaran satu hari. Berapa banyaknya orang yang terjangkit flu setelah satu hari? Berapa? 118 ya. Banyaknya orang yang terjangkit setelah satu hari adalah 118 orang ya. Kemudian kalau 10 hari
setelah pada saat P-nya sama dengan 10 ya. Berarti P10. P10 itu banyaknya orang yang terjangkit setelah 10 hari. Kalau P aksen 10, apa artinya? Kalau dalam kalimat ini coba. Beda nggak antara P10 dengan P aksen 10? Kalau P10 apa? Banyaknya orang yang terjangkit setelah 10 hari. Kalau P aksen 10 apa? Laju penyebaran gitu. Laju penyebaran penyakitnya setelah berapa hari? 10 hari. Beda nggak antara banyaknya orang dengan laju penyebaran penyakit? Beda gitu. Ya. Jadi walaupun hanya aksen gitu kan ya, tapi pengertiannya berbeda. Yang satu adalah banyaknya orang yang terjangkit, yang satu laju penyebarannya, seberapa cepat dia menyebar gitu kan. Bisa dibedakan nggak? Bisa ya? Nah, kalau P10 apa tadi? P10 itu apa? Banyaknya orang yang terjangkit setelah 10 hari. Oke. Kalau P aksen 10? Laju penyebaran setelah 10 hari. Seberapa cepat setelah 10 hari itu dia si penyakitnya menyebar gitu. Ya, dicoba ya. Berarti yang ditanyakan di soal P10-nya atau P aksen 10-nya? P aksen 10-nya. Kamis. Selasa, Kamis.
Berapa lajunya? Berapa? 1000? Turunannya apa dulu? Turunannya P aksen T-nya apa? 240T dikurangi 2. Ya, dikurangi 2 kan? 240T. 240 kali 10 2400 dikurangi 2 2400 kurangi 2 2398 gitu ya. Coba. Mana? Oh, itu ada pangkat tiganya ya? Sama apa tidak kelihatan? Tidak kelihatan, betul. 240T kurangi 6T pangkat 2. Betul, Mir. Tidak kelihatan pangkat tiganya. Ya, betul, Amir. Coba tidak kelihatan yang ini. Ya, kan? Ya, oke ya, 1800 ya. Siapa? Bapak ketukar terus sama Pak Degam? Siapa? Hafiz. Siapa? Davin ya. Davin. Dah. Oh, yang tadi ini mah ya? Yang pertama ya. Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Nomor satunya? Nomor 1. 3. Oh, udah. Mana? Ini masuk soalnya ya? X 7 X 4 X 4 ini tulis ulang ini aja, nggak usah diwadaikan ya. Siapa? Mariam. Mariam ya. Yang ini ya. Ini udah? Kak? Ya. 2. Ini udah F aksen X ya. Oh iya, Tadaka ya. Nah, ini kalau FX-nya ini betul.
Nah, yang ini udah F aksen X. Jadi kan beda Fx dengan F aksen X ya. Nah, ini udah betul tuh. Ini Fx-nya, ini F aksen X-nya ini. Misalkan 2x per 1, 2. X kurang 5, 2x. 2, ada x kurang 5. 2x 4x kuadrat. 2x kali 5 berapa? Katakan 10x. Yang ini harusnya di sini 10x ya. Oh iya. 2 kali x kuadrat, betul. 2 kali negatif 5, negatif 10. 2x kali 2x, 4x kuadrat kali negatif 4x kuadrat. 2x kali 5, negatif 10x. Di sininya betul, sama 10. 240 T kurangi. Ini udah P aksen tuh ya. 2400 kurangi 600, oke. Oke, Taraka ya. Sama siapa tadi, Mariam ya? Davin. Boleh? Nomor yang mana? Yang sekarang, yang kemarin? Yang sekarang juga. Yang sekarang udah.